Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat binatang semua? Oke, kali ini saya akan membahas tentang pakan ya. Jadi setelah vakum sekian lama, saya mulai mencoba untuk memulai kembali, tapi dengan binatang yang berbeda ya. Jadi tidak terfokus kepada entok saja ya. Ini sekarang saya ada itik, ada ayam juga, ada ayam petelur malah di sini ya. Ini sudah pernah produksi ya teman-teman ya, sudah banyak, ada 3 sebenarnya. Yang 2 kayaknya pergi main keluar dari pagarnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pakan yang saya gunakan. Nah teman-teman, jadi untuk kalian yang di luar sana ingin mencoba peruntungan di dunia peternakan ya, yang khususnya untuk skala rumahan saja ya, jadi bukan untuk peternakan besar, tapi untuk yang skala rumahan. Nah, jadi kalian bisa mencoba memulai dengan jumlah yang kecil dulu teman-teman. Jadi sedikit saja kalian pelihara, bisa 1 jantan 2 betina, entah itu entok ataupun ayam teman-teman. Nantinya akan berkembang biak ya, nantinya akan banyak. Nah, biasanya yang paling difikirkan atau yang paling membuat orang itu takut mengambil langkah untuk memulai beternak adalah mereka itu memikirkan bagaimana biaya pakannya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau saya kemarin-kemarinnya itu, karena kemarin itu punya mesin pencacah untuk hijauan, jadi saya menggunakan setengah pakan saya itu menggunakan hijauan, yaitu daun daun pepaya teman-teman. Karena selain hijauan itu juga berfungsi sebagai obat alami ya, buat cacingan, entah itu untuk ayam ataupun entok. Itu juga mengandung protein yang cukup tinggi ya. Jadi walaupun saya campur dengan hijauan, alhamdulillah dulu itu tetap sehat, tetap gemuk-gemuk teman-teman. Nah karena beberapa alasan, terutama waktu teman-teman, akhirnya saya menjual seluruh entok yang saya punya. Karena memang waktunya tidak memungkinkan untuk merawat, akhirnya saya jual termasuk mesin cacahnya. Jadi sekarang saya memulai kembali, tapi dengan beragam jenis binatang. Nah, untuk pakannya teman-teman, baik akan saya bahas ya. Jadi saya menggunakan dedak halus. Kenapa harus dedak? Kalau dedak itu menurut saya pakan yang bisa dikatakan paling murah untuk dibeli ya. Jadi hampir semua unggas ya, bahkan kambing atau domba pun biasanya diberi dedak di air minumnya ya. Jadi itu sudah mengandung protein, mengandung karbohidrat ya, protein juga ada, dan juga itu mengenyangkan teman-teman, dan mengurangi biaya untuk pakan yang lain. Jadi kalau untuk yang baru mulai, biasanya dedak itu adalah pakan wajib yang harus kalian beli. Harganya pun relatif murah. Kalau saya karena sudah punya langganan ya, kebetulan teman saya juga penghobi entok. Jadi di sini itu harganya cuma 2.000 per kilo ya. 2.000 itu sudah bagus teman-teman. Biasanya kalau lebih halus lagi itu bisa 3.000, 4.000, bahkan ada yang 5.000. Nah kalau untuk
yang saya gunakan saat ini ya, karena memang tidak pakai hijauan teman-teman, jadi saya menggunakan dedak yang lebih halus. Ini yang harga 3.000 per kilonya teman-teman, karena tidak memakai hijauan dan juga ada ayamnya teman-teman ya. Jadi ayam itu kalau misalkan dedak yang lebih kasar yang di harga 2.000, biasanya mereka itu hanya milih nasinya saja, jadi dedaknya tidak dimakan. Tapi kalau dedak yang lebih halus biasanya itu dimakan semua teman-teman. Yang kedua adalah sisa nasi. Nah, kalau untuk sisa nasi ini tidak perlu beli teman-teman. Jadi kalau kalian misalkan masak terlalu banyak atau ada sisa makanan, sisa nasi yang kering, yang sudah basi lah, itu tidak masalah teman-teman ya, asalkan bersih. Nah, kalau misalkan sudah basi ya usahakan dicuci dulu teman-teman ya, dibilas lah, paling tidak kalian bilas agar bersih. Karena apa? Karena kalau untuk ayam itu kurang tahan penyakit teman-teman. Tapi kalau untuk entok, kalian basi bagaimanapun, entok itu selama tidak dikasih racun teman-teman, insya Allah itu masih sehat teman-teman, masih kuat. Tapi kalau untuk ayam sendiri harus dibersihkan ya, apalagi kalau sudah basi. Kalau cuma sisa tadi malam itu tidak masalah teman-teman. Tapi kalau sudah basi ya usahakan dibilas pakai air dulu. Selain itu apa? Untuk saat ini teman-teman, karena memang saya masih ada kesibukan ya, ada kerjaan lain, jadi memang saya gunakan 2 pakan itu saja untuk sementara ini teman-teman. Tak tahu ke belakangnya kalau nanti misalkan ada waktu ya, sambil lalu kalau misalkan channel ini berkembang, insya Allah akan fokus ke peternakan saja teman-teman. Tapi untuk saat ini karena memang kalau hasil rumahan itu tidak bisa tiap hari dijual, atau paling tidak kalau entok itu kan nunggu menetas itu sekitar 40 harian lah ya, 40 hari 1 bulan. Nah 1 bulan baru bisa mendapatkan hasil. Jadi untuk kali ini ya, saya ngasih pakannya sekedarnya saja. Sebenarnya ini sudah cukup sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena sudah memenuhi kebutuhan ya, walaupun sebenarnya kurang teman-teman. Yang lebih bagus itu memang pakai hijauan. Tapi untuk kali ini karena memang kalau untuk hijauannya sendiri itu saya biasanya nyari teman-teman ya, keliling cari hijauan untuk di chopper ya, dicacah. Jadi membutuhkan waktu, apalagi kerjaan saya itu sampai sore teman-teman, berangkat pagi jam 6 pulangnya jam 4. Jadi itu pun jam 4 masih ada kerjaan yang lain, masih beres-beres rumah. Jadi kurang maksimal teman-teman. Jadi untuk kali ini ya saya cuma menggunakan dedak dan juga sisa nasi ya, sisa nasi. Kalau misalkan di rumah kalian tidak ada, kalian misalkan punya tetangga yang kebetulan tidak pelihara apa-apa, kalian bisa minta ya, minta nasi yang sudah tidak dimakan atau sisa-sisa nasi. Boleh juga kalau misalkan kalian punya tetangga atau saudara atau kenalan yang punya warung makan, bisa juga kalian hampiri ya untuk diambil sisa nasinya. Ini untuk hasil ternak saya teman-teman ya, menggunakan pakan katul dan juga sisa nasi ya. Memang membutuhkan waktu yang cukup lama teman-teman ya, lebih lama daripada pakan yang saya gunakan sebelumnya, dimana saya juga menggunakan ampas tahu sebagai protein yang paling tinggi teman-teman. Tapi ya namanya juga ada 1-2 hal yang tidak memungkinkan saya untuk kembali seperti dulu. Jadi ya
saya jalani aja yang ada sekarang. Mungkin itu teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, silahkan ya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.